Ibu. Jadi sebelum ya seperti yang dokter katakan tadi berada di pembaringan yang termahal Bapak Ibu, lebih baik kita mencegah. Oke, setuju? Oke, siapa setuju? Bisa katakan? Oke, nanti Anda bisa tanyakan produk itu ya. Saya masih karena ini penggunaannya sekitar 5 hari ya. Saya baru dua hari. Saya berikan orang tua satu, untuk saya satu pribadi. Nah itu dahsyat Bapak Ibu. Saya baru niat untuk berikan orang tua, itu rezeki sudah mengalir lebih dulu. Oke, tepuk tangan untuk produk Keling ya. Nanti Anda bisa tanyakan kepada orang-orang yang mengundang Anda hari ini, produk apakah gerangan itu? Dan ini limited edition Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda calling ya kepada orang-orang yang mengundang Anda. Dan insya Allah dokter, saya akan datang ke klinik untuk check up ya, karena saya terus terang sangat anti yang namanya rumah sakit atau kimia. Makanya saya sangat berbentur ya, kalau di rumah istri saya itu apa-apa sedikit harus ke dokter. Kalau saya anti, karena saya sangat fobia. Ingat kata rumah sakit itu, saya ingat suntik ya. Ada trauma masa lalu masa kecil ya. Makanya saya sangat anti yang namanya kimia. Tapi setelah paparan tadi, insya Allah saya akan check up Ibu dokter. Terima kasih atas paparannya. Dan Bapak Ibu, ya, percaya jika Allah menurunkan penyakit itu sudah ada obat sebelumnya Bapak Ibu. Dan di sesi yang kedua ini, beliau yang sangat fenomenal, jauh-jauh datang dari kota Jakarta, dihadirkan ke kota Makassar ini untuk membuka rahasia apa-apa yang disebutkan tadi oleh Ibu dokter. Dan beliau hari ini, si cantik Mbak Bidadari ini akan memberikan solusi di kota Makassar ini Bapak Ibu. Makanya saya tidak semangat dia begitu melihat foto beliau. Nah, saya harus tidak boleh kalah ya, meskipun tua ya. Jadi melihat fotonya saja saya langsung aura mudanya kembali ya. Oke baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar langsung dari ahlinya ya. Beliau adalah salah satu produk eksekutif dari PT Keling Indonesia yang akan memberikan solusi gejala-gejala yang dipaparkan oleh dokter hari ini. Kalau Ibu dokter memberikan masalah dan beliau satu ini akan memberikan solusinya. Kalau saya menjadi Anda, saya akan berdiri dan memberikan ambasan beliau. Mari kita sambut Ibu Dokter Eksekutif Hanan Astuti. Makasih, halo Mas, makasih. Halo semuanya. Halo. Semangat nggak? Tadi pemaparan sama Bu Dokter gimana? Ada yang merasa nggak kayaknya saya butuh solusi deh? Biasa. Iya. Kira-kira apa Mbak Hanan solusinya? Tapi sebelum itu saya perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan saya Hanan Astuti. Saya produk eksekutif dari PT Keling Indonesia dan saya adalah apoteker. Rekan sejawat saya, Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter sudah memaparkan terkait dengan masalah kesehatan. Ya, mungkin dari tema kita lihat setelah hari raya. Ya, karena uniknya kalau saya setelah hari raya itu kita makannya nggak kondusif ya, pengen banyak gitu, kayak tadi kata Bu Dokter. Tapi bukan hanya itu aja loh. Setiap hari ya, pasti kita juga makan yang tadi tinggi natrium lah, ya, MSG, kemudian tinggi gula, pasti suka banget yang manis-manis ya. Terus apalagi tinggi lemak maupun kolesterol, dan itu tentunya adalah masalah untuk tubuh kita. Lalu apa solusinya? Ya, tadi sudah dari pola hidup yang sehat yang sudah dipaparkan oleh Bu Dokter ya. Oke, sekarang solusi dari PT Keling Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Harus semangat ya Bapak Ibu sekalian, karena menanti nih hadiah-hadiah kecil yang sudah saya siapkan. Oke, mantap ya, semangat ya. Oke, jadi kita perkenalannya. Jadi PT Keling sendiri itu pusatnya di Jakarta ya, di Jalan Gatot Subroto. Bisa di search mungkin ya, Keling Tower ya. Keling Tower, jadi kita ada 28 lantai di sana ya. Nah, Keling Tower sendiri itu sudah fokus kepada produk suplemen dan juga kecantikan. Oke. Jadi tampil sehat dan juga awet muda. Ada yang bisa tebak nggak saya umur berapa? 23. 23. Wah, muda banget. Saya sudah hampir 30 tahun.
kepala 3 masih muda. Oke, jadi Keling itu menerapkan konsep satu-satunya ya yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, itu adalah CBA. Oke, kok kenapa sih harus di cleansing? Kenapa itu harus di balancing atau bahkan di activating? Ada yang tahu apa itu cleansing? Membersihkan. Kenapa harus dibersihkan itu? Karena banyak racun itu. Oke, nanti kalau misalnya racunnya sudah keluar, apa dampaknya? Ya pasti sih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, gitu ya. Nanti hadiahnya ibu ya. Kita dapur ntar. Oke, jadi cleansing tadi selain toksinnya diikat ya dari makanan yang kita makan tiap hari, apalagi? Oke, memaksimalkan penyerapan nutrisi yang kita konsumsi. Oke lah, kita konsumsi sayuran ya Pak ya. Konsumsi apa? Daging, telur, dan lain sebagainya. Kalau tidak didetoks, kalau tidak dibuang, bagaimana nutrisi itu diserap? Oke, nutrisi sudah masuk nih. Kita makan ya, satu piring nasi. Ada nasi, ada sayur, kemudian ada telur, ya. Oke, masuk nih, dicerna di dalam tubuh. Nah, tahu nggak sel? Bagaimana sel itu aktif? Bagaimana sel itu hidup? Kalau dia tidak diaktifkan, kita butuh nutrisi itu, dan kuncinya ada di Keling. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, ini tadi ya gambaran cleansing, balancing, activating, dan goalnya kita semua sehat. Siapa yang pengen sehat? Angkat tangan dulu semuanya. Oke, tepuk tangan buat kita dulu. Soalnya pada lemes-lemes nih, ya. Harus semangat dong, ya. Apalagi kita terima ilmu baru, ya. Dihadirkan loh di sini ada pakarnya, ada dokter, kemudian ada juga apoteker, ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini tadi usus kotor. Karena apa? Kita setiap hari konsumsi ya makanan junk food ya, yang tinggi garam. Anak muda ya generasi kita, gitu, apalagi bapak ibu sekalian mungkin nggak suka makanan junk food. Asin, ya rasanya pas banget ya. Dibandingkan kita harus meracik sendiri, pakai garam, pakai MSG, junk food aja yang enak, ya, cepat saji dan siap langsung disantap. Kemudian tinggi gula, ya. Tinggi gula itu sebenarnya bukan hanya ya merusak tubuh, oke, tapi dia juga mempercepat proses penuaan. Tadi Bu Dokter bilang, Bu Dokter udah lama nggak konsumsi gula. Pantesan ya. Lihat deh, Masya Allah, tepuk tangan dulu. Bu Dokter usianya berapa sekarang? 17 tahun. Berapa Bu Dokter? 63. Masya Allah, keren banget ya. Di usia 63 tahun masih glowing loh, masih sehat, masih cantik. Itu karena membatasi konsumsi atau asupan gula. Oke, nanti kita bahas terkait kolagen dan lanjutannya. Kemudian ada sayur juga. Suka sayur? Tidak. Udah dipatahkan langsung. Ya sayur itu nggak berasa sebenarnya ya, kurang enak, kurang nikmat, tapi ya kandungan vitamin dan mineralnya sangat tinggi. Ya, terutama mineral. Kita butuh banget nih mineral seperti zinc, ya, zat besi dan lain sebagainya untuk keperluan tubuh. Kok bisa lemas, Mbak? Kenapa? Karena kurang makan sayur. Iya. Biasanya kita kayak gitu kan ya? Iya nggak sih? Kok lemas? Ya nih kurang makan sayur, atau enggak saya kurang zat besi nih Mbak? Ya. Biasanya kayak gitu kan? Oke. Harus makan sayur. Kemudian apa? Daging dan lemak ya, itu pasti ya. Tadi pagi emang menunya apa? Ada palu basah gitu ya. Jadi ada daging-daging, wah mantap, nikmat itu daging dan berlemak. Kalau sesekali nggak apa-apa, yang penting jangan berlebih. Dampaknya, goalnya, kalau seandainya sudah seperti ini nih kita makan, yang paling terasa pertama kali di tubuh usus ya. Warningnya susah buang air besar.
konstipasi atau enggak perut begah nih, pengen buang angin tapi nggak buang angin. Oke, itu sudah numpuk nih ya toksin di dalam usus kita. Kita butuh apa? Cleansing, betul. Next dulu. Sebenarnya ini ada video tadi, ya. Video gambaran di usus kita seperti apa, antara usus yang sehat, yang tidak sehat, kemudian yang memiliki masalah, misalnya kanker payudara, stroke dan lain sebagainya. Itu ada di video tadi, tapi ternyata tidak bisa diputar, ya. Oke, mungkin kita, mau pending sholat dulu. Oh iya, sholat. Oke. Kayaknya kita break sholat dulu sambil tunggu videonya. Ditunggu videonya ya. Nanti sambil kira-kira saat sholat jawabannya apa ya? Di question number 1. Nanti saya kasih hadiah. Oke, kita break dulu. Silahkan bisa sholat dulu ya, atau yang nggak sholat khusus yang konstipasi, artinya susah buang air besar dan masalahnya kronis. Dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat semakin kotor hubungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran prostat penderita kanker prostat, kolesterol tinggi dan hipertensi. Toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Terbuktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Itu sudah muncul cacingnya di ususnya. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, gimana tadi gambarannya? Terkesan kayak hal yang biasa ya, kita konsumsi makanan, nggak BAB misalnya, kayak biasa gitu. Tapi ternyata gambaran usus kita aja kotor seperti itu. Ya. Jadi kita butuh di cleansing ya, karena ya dok ya terkait dengan penyakit metabolisme tadi kan ada stroke ya, terus asam urat ternyata berpengaruh banget sama masalah usus. Kenapa? Karena makanan yang dikonsumsi. Ya. Tadi masalah kayak gout, kolesterol dan lain sebagainya itu adalah goal dari itu. Tapi sebenarnya dari makanan. Oke, jadi bagaimana ya? Oke, pertama nih, jika tubuh tidak didetoks, pertanyaannya saya kasih hadiah. Masalahnya apa? Sebutin minimal 3 aja. Masalahnya apa? Kalau tubuh nggak didetoks? Terus? Oke, betul. Terima kasih dengan Mbak Syara. Oke, Mbak Nurul ya. Jadi Mbak Nurul
skim. Jadi iya sama-sama. Jadi susu skim ini nanti dilarutin dalam air ya. Airnya nggak boleh panas ya. Suam-suam buku aja. Jadi benar ya, masalahnya tadi selain di pencernaan, kembung ya, kulit yang paling terlihat. Kulit menjadi kusam ya, muncul jerawat dan lain sebagainya. Terutama tubuh juga tidak berenergi. Oke, karena tadi penumpukan toksin. Oke, benar ya? Makasih. Oke, next. Nah, tadi sudah sekilas nih ya isukan nih terkait dengan produk terbaru dari PT Keling Indonesia. Jadi sebenarnya produk ini kita punya 2 tahun yang lalu ya, cuma di skip produksinya dan sekarang hadir lagi di Indonesia ya dengan formulasi yang tentunya jauh lebih dahsyat. Itu dari Kinotakara. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, bisa dilihat dari gambar itu pohon apa ya? Oak. Pohon oak. Oke, jadi pohon oak ini adalah bahan dasar dari Kinotakara ya. Jadi kita ngambilnya itu adalah kulit kayu dari pohon ini. Kulit kayu ini diproses kemudian dibuat menjadi asam cuka. Oke, mungkin di sini Bapak, Ibu-ibu semuanya, Bapak-bapak mungkin pernah lihat produk sejenis di luar sana. Oke. Tapi sebenarnya pelopor pertama kali kalau saya salah adalah PT Keling Indonesia. Betul ya? Oke, nanti bisa dicari. Pelopornya adalah kita, cuma karena kita skip produksinya sehingga banyak beberapa merek yang muncul. Oke, jadi Kinotakarannya apa? Itu adalah koyo yang ditempelkan di telapak kaki. Ya, pernah pakai produk sejenis? Pernah. Oke, gimana rasanya? Lebih rileks dan pas bangun itu ternyata produknya itu kotor. Oke, iya. Benar mengeluarkan toksin dari Tubuh. Betul. Itu adalah gambaran kerja dari produk ini. Oke. Nah, Kinotakara ini bahan aktifnya pertama adalah pohon oak yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi buat asam cuka itu untuk menarik racun, menarik toksin dari peredaran darah. Bayangkan ya, pembuluh darah kita itu walaupun ditarik panjangnya beribuan kilometer nggak akan putus, benar nggak Bu Dokter? Benar, saking panjangnya. Oke. Dan di sini ditempelkan di kaki, telapak kaki. Di mana telapak kaki ini adalah gambaran penghubung organ, yaitu 36 titik. Ya, organ ada di kaki. Makanya inisiatif untuk ya tadi mending tarik toksin secara gamblangnya langsung dong dari titik akupuntur yang ada di kaki. Oke, ini tidak terlalu terlihat jelas, nanti mungkin bisa dicari bahwa ada bagian syaraf otak di bagian mana, kemudian bagian ginjal, bagian saluran pencernaan di telapak kaki itu ada. Ya. Atau bahkan misalnya kalau suka pijat nih kakinya, ya. Terus sendawa, oh itu adalah titik lambung nih. Jadi saat dipencet, ya, gasnya keluar. Itu adalah gambaran mudahnya. Oke. Nah di sini itu oke, dia tadi menghilangkan toksin ya, sakit kepala dan lain sebagainya. Lalu apa lagi kandungannya? Tadi pertama pohon oak, kedua ada kita bilang kitosan ya. Kitosan itu mungkin sambil dicari dia lagi dikembangkan ya teknologi, seperti contohnya biar apel itu tidak membusuk atau warnanya cantik itu dilapisi dengan kitosan. Jadi kitosan yang kita pakai itu dari udang ya di Alaska kayak gitu. Nah di sini kitosan itu fungsinya untuk membuka pori-pori yang ada di kaki. Jadi kalau saya pori-pori di kaki sudah dibuka ya, berarti mudah dong dia tarik toksin dari kaki. Oke. Nah itu jadi fokusnya dari produk ini adalah menarik toksin dari pembuluh darah ya yang ada di dalam tubuh biar racunnya keluar.
Oke. Jadi yang memiliki masalah tadi seperti saluran pencernaan, kemudian sering pusing atau vertigo, kemudian bagian kaki, bukan masalah ya, bukan penyakit ya. Kalau saya bilang nanti untuk kaki bisa ya, padahal dia penyebabnya adalah osteoartritis misalnya ya, tidak mungkin. Maksudnya adalah supaya lebih enteng, seperti yang tadi bilang ya, tadi Mbak siapa? Oke, Mbak Ayu, seperti itu. Jadi Mbak Ayu untuk produk kita tadi selain ada pohon oak ya, kemudian ada kitosan, kita juga ada punya namanya lokuat, ekstrak lokuat. Jadi buah ini kayaknya tidak ada di sini ya. Buah ini itu fokusnya juga adalah menarik toksin pembantu kinerja. Harus ingat ya tadi 3, terus ada apa lagi? Ada minyak kayu putih ya. Nanti kalau seandainya penasaran pengen coba bagaimana ya efektivitasnya, coba ya dibeli dan dipakai gimana rasanya. Jadi nanti penggunaannya ya itu di malam hari saat mau tidur. Oke. Bagaimana kalau seandainya saya mau ke kamar mandi, Mbak? Ya, sebaiknya jadi sudah buang air kecil dulu misalnya saat sudah siap-siap mau tidur. Oke, karena kalau seandainya diinjak, karena Kinotakara itu bentuknya serbuk, ya serbuk. Jadi kalau seandainya diinjak, misalnya takutnya penyebaran serbuknya sudah tidak merata, yang artinya untuk memaksimalkan penyerapannya juga tidak efektif. Seperti itu. Ada mungkin testimoni yang sudah pakai? Saya sendiri aja ya. Jadi semalam saya pakai ya Kinotakara. Mungkin karena warna yang saya hasilkan tidak gelap banget, yang artinya toksinnya gambaran hitam pekat pada patchnya itu adalah toksin di dalam tubuh. Jadi kalau seandainya misalnya warnanya kuning ya, itu berarti toksinnya nggak terlalu banyak ya. Itu berharapnya. Tapi secara medis bagaimana, Bu Dokter ya? Itu adalah kombinasi ya pengobatan kita ya secara medis dan juga ya dari sana, dari Jepang ya gitu. Oke, next. Oke. Question number 2. Sebutkan minimal 3 kandungan dari Kinotakara. Dari pohon oa, terus kitosan, terus minyak kayu putih. Oke. Bu Yuli, oke, terima kasih Bu Yuli. Lupa udah tahu. Apa itu? Ya, terima kasih. Itu ya, jadi itu adalah bahan aktif atau kandungan dari Kinotakara. Jadi buruan nanti dicoba ya untuk pemakaian Kinotakara, ya langsung diaktifasi. Oke, next. Nah, sekarang adalah klorofil. Bahan cleansing tadi ya, cleansing untuk pembersihan itu adalah pertama Kinotakara dan yang kedua adalah klorofil. Klorofil ini ya, mungkin terdengar biasa saja, tapi nama aslinya ya klorofil itu apa sih? Zat hijau daun, betul. Pigmen pada warna daun. Kenapa daun bisa warna hijau? Karena ada pigmen klorofil. Oke. Nah, klorofil ini ya yang ada ya kelikud klorofil punya kita itu adalah ekstrak daun alfalfa. Oke, ekstrak daun alfalfa ini banyak tumbuh di daerah Afrika yang akarnya itu panjang banget. Bayangkan Afrika itu panas ya. Dia cari sumber air ya, dengan bagian bawah akarnya itu panjang sampai ke sumber air. Bayangkan. Oke. Dan ini kandungan mineralnya sangat tinggi, terutama magnesium dan juga zat besi. Oke. Magnesium untuk apa? Jadi biasanya ya untuk masalah ibu hamil dan lain sebagainya ya, atau apa? Tubuh juga lemas ya, tubuh lemas bukan karena hanya kekurangan zat Fe ya, atau zat besi, magnesium juga sangat dibutuhkan. Untuk berpikir juga bagaimana? Bisa ya. Jadi kalau misalnya ada clothing nih, oh ya kita butuh magnesium. Oke. Nah klorofil ini tadi selain itu dia juga bisa untuk detoksifikasi pencernaan, kemudian untuk HB. Jadi kalau kekurangan sel darah merah bisa
konsumsi klorofil dan juga asam lambung. Kok bisa klorofil untuk asam lambung? Oke, klorofil ini adalah sifatnya basa. Oke, lambung ya itu asam. Kalau lihat pH-nya itu 3-4. Makanya orang yang mengalami masalah seperti bocor lambung ya, itu pasti sudah tidak tertolong. Karena di dalam tubuh kita pH yang sangat-sangat asam itu hanya lambung, yang lainnya besar. Kisaran pH-nya 6-7, 6-8. Oke, jadi harus jaga lambung kita biar tetap sehat. Karena sumber dari segala penyakit itu berawal dari lambung. Oke. Udah ya, lanjut. Oke, sekarang balancing. Tadi Bu dokter udah ngejelasin banget terkait dengan kolesterol, ya. Kolesterol yang dampaknya ke stroke. Kita nggak mau dong, ya. Kalau seandainya tiba-tiba itu terjadi sama diri kita dan juga keluarga kita. Karena mungkin stroke ini sesuatu yang tidak kita sadari. Oke, kita tahu misalnya kita hipertensi, ya, kita kolesterol, tapi kita tidak menjaga itu. Makanya dampaknya adalah stroke. Stroke tadi adalah pecah pembuluh darah di mana? Di otak. Oke. Artinya apa? Jadi kalau seandainya kolesterol ya, itu adalah penumpukan plak ya di dalam pembuluh darah, sedangkan hipertensi itu pembuluh darahnya kaku. Anggapannya selang lah. Ya. Selang kita beli baru masih bisa loh kita lilit-lilit elastis. Tapi kalau kita pakai terus-menerus gimana? Kaku, betul ya? Ya seperti itu. Nah ini ya untuk mengatasi masalah itu solusi ya buat bapak ibu sekalian yang mungkin tidak memiliki riwayat kolesterol atau bahkan pengen menjaga kolesterolnya tetap aman ya, bisa konsumsi omega 3. Omega 3 ini bagus untuk kesehatan otak, jantung, pembuluh darah. Oke. Misalnya tadi kata dokter harus sering-sering datang ke klinik misalnya ya untuk ngecek kesehatan. Lihatlah hasilnya kolesterol. Ada kolesterol total, LDL ya, kolesterol jahat dan HDL. Itu ada namanya squalene. Squalene itu ikan apa itu? Ikan hiu ya. Ikan hiu, kita bilang hiu aizame dari Jepang. Jadi dia bisa menurunkan kolesterol jahat dan menaikkan kolesterol baik. Oke. Jadi kalau pengen turun kolesterolnya, pengen sehat misalnya biar tidak tumpuk nih plaknya di pembuluh darah, bisa konsumsi omega. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk omega 3. Oke. Selain itu ada vitamin D. Vitamin D ini kalau sering kita bilang hanya untuk tulang. Tapi ya berdasarkan research ternyata kalau seandainya tubuh kita lemas, kekurangan energi, badan mudah capek, itu vitamin D, bukan vitamin C. Rambut rontok misalnya, atau gigi tiba-tiba misalnya kopos, ya, itu butuh apa? Vitamin D, ya. Jadi untuk kulit juga fokusnya adalah ke vitamin D. Oke. Ditambah lagi juga vitamin E yang kita tahu itu sebagai sumber antioksidan yang sangat tinggi. Nah, ini ya. Nanti untuk yang mau aktivasi hari ini ya, berapa aja ya Pak ya? 600.000 ya. Itu dapat 5 saset dari Gamatgo. Gamatgo ini adalah produk the best banget nih dari PT Keling Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Orang yang tekanan darahnya tinggi, orang yang diabetes atau gula darahnya tinggi itu konsumsi Gamatgo. Atau bahkan misalnya ibu nih yang setiap hari misalnya jalan enak aja ya, tapi pas naik tangga krek gitu, atau lagi duduk terus tiba-tiba bangun ya, sakit kan persendiannya ya, itu
itu konsumsi gamatgo. Jadi gamatgo ini ada kandungan apa di sana? Glukosamin dan kondroitin ya. Jadi bisa untuk masalah persendian. Oke. Nah, kalau kanker bagaimana? Kanker itu adalah aktivitas sel yang tidak normal di dalam tubuh kita. Mungkin anggapannya pertama sepele, tapi sumber awalnya itu adalah radikal bebas dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Oke. Radikal bebas itu bisa dari MSG misalnya, ya, pewarna, apalagi perasa. Di luar ada debu, ada dan lain sebagainya, itu adalah radikal bebas. Saat masuk ke dalam tubuh, dia akan cari sel yang sehat. Kalau seandainya dia aktif ya, dia akan merusak sel itu. Itu makanya terjadi kanker ataupun tumor. Bedanya kalau tumor hanya satu tempat aja, sedangkan kanker dia ke seluruh ya, karena dia mainnya ke darah. Oke, terus gamma peptide. Oke, untuk yang masalahnya diabetes atau gula darah tinggi, misalnya untuk bapak atau ibu di rumah ya, yang gula darahnya tinggi. Kan masalah gula darah tinggi itu yang pertama apa? Kekurangan insulin. Insulin itu adalah apa? Untuk kontrol gula darah. Atau memang pankreasnya yang tidak sensitif. Oke, makanya di sini ya gamma peptide itu bisa menjadi solusi. Oke. Kemudian ada lignan, ya. Lignan ini kandungannya dari flaxseed oil. Jadi di gamatgo ini ada gamat emas, kemudian flaxseed oil, ada juga apa? Beta karoten dan satu lagi stevia. Tadi stevia sudah disinggung sama dokter bahwa gula yang aman. Gula 0 kalori, jadi tidak perlu khawatir untuk kenaikan gula darah karena stevia aman untuk penderita diabetes. Kemudian di sini ada lignan, ya. Lignan itu ya, ada kita bilang efek estrogenik namanya, jadi bisa menjadi solusi untuk para wanita. Oke. Bukan hanya pada payudara, tapi terkait dengan rahim, ovulasi dan lain sebagainya. Ya, itu adalah lignan. Oke ya. Next. Oke. Question number 3. Sebutkan kandungan dari flaxseed oil yang bermanfaat untuk kanker payudara. Udah dijawab. Gimana? Ada ulang kali ya, angkat tangan kali ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, yang paling cepat Pak Ronald. Saya di belakangnya. Kasih peserta. Kasih peserta aja ya, ulang ya. 1, 2, 3. Udah. Tadi yang paling cepat. Oh iya Pak. Oke, yang ujung maaf ya Mbak ya. Oke, jawabannya tepat adalah lignan. Oke, terima kasih Mbak ya. Oke, kayaknya sudah nih questionnya. Oke, next. Oke, ini sepertinya tidak akan keluar ya suaranya. Ini gambaran saja terkait dengan gamatgo ya untuk masalah diabetes. Jadi pasien tersebut itu tanggal 18 Oktober ya dicek gula darah puasanya 327. Wah, tinggi sekali ya. Oke. Kemudian beliau konsumsi gamatgo, kemudian dicek lah pada tanggal 2 November drastis ke 89. Saya tanya, ibu ada konsumsi obat enggak? Katanya dia tidak, pure dari gamatgo. Dan dibuktikan dengan PP itu artinya postprandial, jadi 2 jam sesudah makan ya, gula darahnya di 162. Lumayan ya? Keren dulu. Tepuk tangan dulu dong untuk gamatgo. Oke, gitu ya. Tapi selain itu tetap harus jaga pola makan, tidur juga, karena gula darah itu adalah gangguan metabolisme kok belibet sih? Metabolisme tubuh. Jadi kalau saya kurang tidur bisa aja gula darahnya naik.
Atau misalnya hanya makan 1 sendok nasi nih, tiba-tiba naik gula darahnya karena tadi tubuh tiba-tiba tidak bisa mensekresi gulanya dengan baik. Okay, next one. Oke, nah ini terkait dengan kanker payudara. Mungkin agak sedikit ini ya. Dilihatnya itu jaringannya sudah rusak di bagian sebelah sini ya. Ini bukti pasien ya yang kami sarankan untuk konsumsi kombinasi Ensel dan Gamat-Go ya. Di situ sudah rusak jaringannya ya, ada nanahnya juga. Nah, kemudian dikonsumsilah beliau laporan katanya. Nah, sebelum konsumsi sebegini, kemudian sesudahnya seperti itu. Jadi dagingnya sudah tumbuh, cuma jaringan kulitnya dia nggak berani keluarin. Anaknya pun tidak, karena takut. Ibunya tuh hanya dipegang dikit aja udah teriak katanya bahanan, nggak bisa dipaksa. Padahal kalau seandainya dikeluarin itu yang warna putih-putihnya itu akan cepat pertumbuhan sel barunya. Ya, tapi susah juga ya karena ibunya tidak mau ke rumah sakit. Tapi di sini membuktikan bahwa kombinasi dari konsumsi Ensel dan Gamat-Go itu bisa menjadi solusi terkait dengan kanker payudara. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kayaknya terpukau banget ya. Oke, next. Oke, tadi kita bahas hijau dulu deh. Kita pengen cantik gak sih? Pengen ya? Oke, banget. Nah, produk ini adalah solusi. Oke, bukan hanya cantik tapi daya tahan tubuh juga meningkat. Dilihat dari warnanya yang cantik, pink ya, jadi kesukaan para wanita. Bahan dasarnya apa? Itu sudah spill di situ. Kolagen. Oke, kolagen itu apa sebenarnya? Kolagen itu protein atau asam amino ya. Misalnya perbandingan ya, saat kita usia contohnya 20 tahun, 30, 40, 50, kok sudah muncul tanda-tanda kerutan ya. Itu kolagennya berkurang, bukan hanya berkurang, ada yang patah ya. Lihat deh, di situ perbandingan yang masih muda, yang sama yang old ya. Berkurang, ada yang jarang nih ya. Anggapannya kolagen itu sebagai tiang rumah ya. Bagaimana rumah itu bisa berdiri ya, bagaimana kulit itu bisa kencang, ternyata tiangnya aja sudah patah atau rapuh. Nah, kolagen bukan hanya untuk kulit doang, tapi bisa untuk person dia. Karena terbentuknya cairan sendi ini itu bermulanya dari kolagen. Kok bisa tumbuh rambut? Kolagen. Terus apa lagi itu di sana? Kuku, kemudian tulang, itu awal mulanya dari kolagen. Oke, jadi kolagen itu penting ya, bukan hanya untuk kulit aja. Ternyata semua tubuh kita ya, bagian-bagian tertentunya itu adalah produksi kolagen. Jadi jangan sampai kolagen kita menurun terus. Karena apa faktanya di atas 25 tahun ya, kolagen itu akan menurun sekitar 25%. Jadi mungkin yang belum 25 atau bahkan sudah 25 ya, coba warning karena ini adalah nutrisi yang paling tepat. Oke, kemudian pengen dong cerah bahanan. Oke, kita selain kolagen ada juga L-glutathione ya. Jadi naikin skin tone warna kulit ya. Misalnya kulitnya dari misalnya agak redup nih karena terpapar sinar matahari mulu ya. Tapi harus pakai sunscreen juga ya. Jadi kita butuh dari luar fisikal dan juga dari dalam. Dari luarnya tetap harus pakai sunscreen, kemudian skincare dan lain sebagainya, kemudian ditambah dengan gel. Nah, kemudian nih, apalagi salah satu fungsi pentingnya di situ? Ada apa itu bahannya? Inulin. Oke, inulin itu apa? Ya, makanan untuk bakteri yang ada di usus. Oke. Ada yang slogan katanya, saya pengen masukin bakteri ke usus saya.
lactobacillus. Jadi kita ya kasih makanannya. Biar apa? Biar bakteri itu tumbuh subur. Kalau dia tumbuh subur berarti cerna makanannya juga baik. Oke. Terus satu lagi untuk daya tahan tubuh namanya Purewasi. Jadi Purewasi ini ya, coba cari. Tidak semua produk di Indonesia itu menggunakan Purewasi karena ketahanan vitamin C-nya 24 jam di dalam tubuh. Kemudian dia larut dalam lemak yang artinya langsung memberikan efek. Beda vitamin C pada umumnya ya, udah dia di lambung udah nih habis. Dia pecah di lambung karena apa? Dia larut air. Jadi saat mau masuk, makanya nih contohnya ya, saat kita buang air kecil, maksudnya air seni, kalau konsumsi vitamin C warna air seni apa? Kuning, karena vitamin C tidak bisa dicerna. Ya, oke. Vitamin C ini adalah Purewasi yang bisa dicerna. Makanya kalau konsumsi ini tidak akan buat karena kuning pada kulitnya. Nah, gitu. Nah, di sini aman untuk asam lambung Purewasi. Jadi dia melindungi ya, tidak akan berefek ke lambung. Oke, next. Nah, sekarang tadi sudah produk balancing terakhir nih, activating. Oke, tadi konsep PT Keling apa? Balancing dan activating. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana sel-sel tubuh kita aktif? Kita sudah cleansing nih, kita sudah bersihkan toksin nih. Kemudian di balancing sehingga nutrisi masuk ke dalam tubuh kita. Tapi sel tubuh kita nggak aktif. Nggak ada yang pacu biar aktif. Tuh, makanan datang, tapi dia diem doang. Ya, jadi kita harus aktifkan dia nih biar dia bergerak. Ya, itu namanya produk activating. Di sini kita punya produk namanya Encell. Ya, betul, Encell. Oke. Kalau kita bahas terkait Encell kan bahan dasarnya adalah stem cell. Stem cell itu apa? Stem cell. Kan sekarang lagi booming banget nih, suntik stem cell. Kata kulit. Ya, ada suntik kolagen, ada juga yang suntik. Iya, untuk stem cell. Iya, untuk whitening katanya. Dan juga untuk memperlambat proses penuaan. Itu nggak salah. Cuma di sini kita harus tahu apa dulu stem cell. Stem cell di luar tubuh dia tidak memiliki khasiat. Ya, dia nggak tahu nih dia harus berbuat apa. Tapi saat masuk ke dalam tubuh, contohnya ya ada masalah. Contohnya aja tadi kanker payudara. Oh ternyata sel-selnya rusak nih di bagian payudaranya. Oh stem cell masuk. Berarti stem cell akan bekerja di mana? Payudaranya. Iya. Dia akan menendang semua sel-sel yang kronis, sel-sel yang tidak sehat, kemudian akan tumbuh sel-sel baru, sel-sel yang sehat. Itu adalah gambaran. Kemudian contohnya penderita stroke. Ya. Stroke itu artinya suplai oksigen sudah tidak tercapai dong di otak. Yang arti pembuluh darah yang udah putus ya di otak. Nah, bagaimana bisa disambungkan kembali? Pasti prosesnya akan lama. Selain di fisioterapi. Ya. Jadi bisa diaktifkan lebih cepat dengan konsumsi Encell ini ya. Oke. Atau bahkan tadi diabetes kan pankreasnya ya sudah memiliki masalah ya. Bisa tingkatkan sensitivitas pankreasnya dengan konsumsi dari Encell. Ini mungkin tidak terlihat. Jadi sekitar 1.800 orang ya itu ditreat dengan berbagai penyakit. Ya. Apakah itu rheumatoid arthritis ya? Rheumatoid artinya itu radang pada sendi ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang lain sebagainya itu adalah polusi. Oke, next. Nah, ini yang paling unik. Mungkin di luar sana ya ngeliatin stem cell itu bahan dasarnya dari placenta, betul Pak. Placenta. Terus ada dari sel darah manusia. Oke. Jadi kita harus bedakan bahwa stem cell itu yang
dikembangkan di sana ya, di rumah sakit itu adalah embryonic stem cell ya, dan stem cell dewasa. Embryonic ini ya artinya itu adalah organ. Contohnya kayak gini, di dalam ibu hamil misalnya ya, dari awalnya pertemuan sel sperma dan sel telur itu kan menjadi zigot. Kemudian zigot ini dia akan berkembang pertama kali menjadi sel jantung. Pertama kali adalah jantung. Dari jantung makanya dia akan ke paru-paru dan lain sebagainya. Itu adalah embrionik. Sedangkan stem cell dewasa itu adalah sel darah yang setiap hari diproduksi. Jadi contohnya Mbak Hanan masih hidup sampai sekarang karena stem cell dewasa Mbak Hanan masih berproduksi, yaitu produksi apa? Sel darah merah, sel darah putih dan lain sebagainya. Itu adalah stem cell. Bagaimana untuk orang yang memiliki masalah? Susah ya sekarang kalau saya suntik stem cell berapa? 250 juta satu kali suntik. Wow, mahal sekali. Iya, sangat murah. Tapi di sini bahan dasar dari yang kita pakai cell itu adalah stem cell apel. Kenapa stem cell apel? Kita lihat video berikut. Jadi varian apel yang saya pernah baca ya, ini apel Quilens Baculata yang ada di Switzerland ya. Jadi apel ini mempunyai kelebihan membantu proses pembelahan sel itu lebih banyak. Betul. Ya, Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Benar ya. Jadi tadi terlihat di awal ulasan, melihat enggak? Seharusnya apel pada umumnya dia akan mengkerut ya kalau disimpan terlalu lama, ya kan? Tapi stem cell apel tidak, dia tetap utuh, tetap buahnya bagus dan cantik ya. Tadi diujilah kultur, kira-kira apa sih yang menyebabkan? Karena sel ini dia bisa membelah, memperbanyak diri, kemudian dia menendang nih sel-sel yang rusak, kemudian menghasilkan sel-sel yang baru. Keren nggak? Oke, tepuk tangan dulu buat stem cell. Jadi itu alasan kenapa kita pakai stem cell apel ya. Kemudian kedua apa lagi? Ada brokoli. Jadi brokoli ini ya ada namanya MMM, susah lah namanya, sejenis protein aja yang kerjanya di inti sel ya, sehingga buat kita lebih semangat beraktivitas. Ya. Kalau seandainya tidak semangat, lesu, berarti sel kita tidak bekerja dengan baik. Ya, itu gambaran mudahnya. Ya. Kemudian ada anggur. Ya. Anggur itu kita tahu sebagai antioksidan yang sangat tinggi, bisa juga mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker. Saya tambahkan satu lagi kandungannya apa? Ini unik, namanya Davos Life E3. Kalau dicari ya, hanya beberapa produk saja di Indonesia yang menggunakan ini ya. Jadi kombinasi antara vitamin E dengan tocotrienol ya, tocotrienol ntar cari aja. Jadi dia itu memaksimalkan ya, apa?
fungsi sel di dalam tubuh. Super antioksidan yang jauh lebih baik daripada vitamin C ataupun generasinya. Ya, itu adalah Davos Lab 3. Oke ya, itu kandungannya. Next. Oke, ini sebenarnya nggak terlihat jelas ya. Jadi N-cell ya itu diterapi pada pasien di RS-PON Pusat Otak Nasional ya karena bermasalah pada bagian batang otaknya. Di sini kita terapi satu kotak N-cell. Awalnya itu ya matanya ya. Karena kita tahu bahwa kalau seandainya masalahnya sudah di otak, berarti semua organnya pun akan bermasalah. Di sini dilihat ya, katanya matanya sudah mulai fokus. Ini laporan ya, Bapak Ibu sekalian, testimoni. Kemudian satu kotak kedua dia sudah mulai berjalan walaupun memakai alat bantu. Itu progres yang sangat cepat sekali karena efektivitas dari sel. Oke, itu ya testimoninya. Mantap nggak? Dahsyat nggak? Oke, tepuk tangan dulu dong buat sel. Next. Oh, kita masih ada beberapa produk lagi. Ini adalah produk Ayurveda ya, yang fokusnya adalah untuk apa? Cleansing. Ya, jadi bisa cleansing juga ya. Itu adalah Ayu Lux. Oke. Tahu daun sena? Daun sena? Daun jati ya, Cina Belanda. Oke. Jadi itu bisa untuk melancarkan pencernaan. Jadi kalau seandainya lagi sembelit, kemudian susah buang air besar, bisa konsumsi Ayu Lux. Jadi nggak usah ya. Itu mungkin pernah lihat tanaman di bawah ya, yang Cucurbita pectoralis itu ya. Sebenarnya banyak di daerah pantai ya. Nah itu dia bisa juga sebagai pencahar kuat. Namun ya tidak disarankan selalu konsumsi Ayu Lux. Ayu Lux ini cepat ya, karena dia selain cleansing juga activating. Kenapa? Dia ramas usus nih kayak gini. Kayak sakit perut ya. Iya, makanya selalu sakit perut. Nah, sarannya kalau konsumsi produk ini harus konsumsi serat ya, air ya, dan lain sebagainya. Jadi kita melatih biar usus kita gimana? Ya, lebih mudah kerjanya. Oke. Udah ya, Ayu Lux ya. Oke, next. Ini yang terakhir, Ayu Light untuk kesehatan hati. Hati itu organnya fungsinya apa sih? Hati saya membara gitu. Jatuh cinta katanya love ya. Nah, hati itu apa sebenarnya? Ya, organ untuk detox racun ya. Titik mulainya dari sini. Karena saat makanan itu masuk ke dalam tubuh ya, saat diolah lambung ya, usus, dia akan lari lagi ke hati, kemudian ke ginjal. Kok bisa orang keracunan ya, keracunan makanan misalnya, itu berarti hatinya sudah tidak bisa detox makanan. Jadi kayak warning nih, makanan ini beracun, jangan konsumsi lagi. Jadi fungsi hati adalah detox. Tapi kita lihat banyak orang yang memiliki masalah seperti apa? Hepatitis, ya betul. Kemudian kanker hati dan lain sebagainya. Produk ini adalah tonik untuk menjaga kesehatan hati. Atau bahkan orang yang sudah memiliki masalah seperti yang tadi hepatitis dan lain sebagainya. Meningkatkan fungsi hati dan sebagai anti-inflamasi atau peradangan. Jadi bisa sarankan untuk mungkin ibu atau bapak dan lain sebagainya untuk menjaga ya, itu kita bisa konsumsi Ayu Light. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, sekali lagi berikan aplaus yang meriah kepada kedua kita, Kakak Hanan Astudi. Oke, baik, dengan berakhirnya materi dari pembicara kedua,
kita. Tanya jawab. Tapi mungkin dalam ruangan ini mungkin Tanya jawab. oh ada, kita akan lanjut ke tanya jawab. Mungkin kita sambil diskusi santai ya. Kita akan tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan dari sesi pertama sampai sesi kedua ini. Bisa cek. Oh ya, bisa. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan. Oke. Oke, sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Suryati. Umur saya sudah 55 tahun. Terus saya mau tanyakan saat sekarang yang saya alami. 10 tahun yang lalu saya menopais tidak haid. Kenapa tiba-tiba ini selama saya konsumsi gamat, terus klorofil, omong gas kuat, langsung haid. Selamat berbahagia, Pak. 55. Oke. 55. Kalau 10 tahun yang lalu belum menopause ya harusnya ya. Iya. 45 tahun. Iya. Karena kalau menopause itu sekitar 49 tahun untuk wanita paling cepat. Ya, 49 tahun. Nah, biasanya tidak haid itu karena masalah hormonal, Ibu ya. Jadi biasanya kalau kasus seperti ini kita arahkan ke dokter spesialis obgyn seperti itu. Tapi dokter bilang apa, Ibu? Ya, selama ini nggak pernah. Oh, nggak pernah konsultasi. Itu sebenarnya Nggak pernah periksa. Ya seperti cuma gula darah. Oke, berarti hormonnya tidak ya. Kita tahu bahwa wanita itu dominan hormon estrogen dan juga progesteron. Ya. Estrogennya berarti memiliki masalah. Oke, tadi Ibu bilang konsumsi gamat, terus apa lagi, Bu? Klorofil. Saya masuk anggota. Oh, masya Allah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nah klorofil itu kok bisa? Pertama kita harus tahu konsepnya adalah cleansing, dan yang cleansing itu adalah toksin. Ya. Kita tahu dari toksinnya apa? Dari makanan yang kita konsumsi. Secara tidak langsung kita konsumsi apa tiap hari? MSG, pewarna dan lain sebagainya. Dan itu adalah sumber radikal bebas, memperparah kondisi terkait dengan hormonal yang tidak seimbang. Klorofil bisa setara tidak langsung bisa balance hormonalnya. Kemudian gamat, kok gamat bisa? Oke. Gamat tadi punya efek estrogenik dari lignan, yaitu flaxseed oil ya, yang bisa balancing hormonal pada wanita. Jadi tepat banget Ibu konsumsi itu ya. Dan juga kalau omega pasti fokusnya ke kolesterol dan lain sebagainya. Oke, berarti ini adalah testimoni ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo tanya. Nanti untuk penanya terbaik ya, Bu Dokter bisa dibantu. Nanti saya kasih body serumnya Kelly. Penanya terbaik. Jadi harus banyak nih yang bertanya, masa cuma satu. Ayo. Kayaknya mesti diwakili nih, Pak ya. Nah, saya wakili dari wanita. Oh, iya. Bagaimana supaya wanita tuh nggak cepat menopause? Oke, Nah, baik. Dan apa akibatnya kalau wanita menderita menopause? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi menopause itu hal yang tidak terhindarkan, baik itu wanita maupun pada pria. Tapi ada beberapa jarak usianya. Oke. Untuk wanita itu minimal 49 tahun ya, dan laki-laki 64 tahun. Kok lama banget laki-laki? Karena kita tahu ya, wanita itu lebih cepat cake mens ya, ada yang SD sudah menstruasi ya, dan lain sebagainya. Dan pokoknya itu adalah hormonal. Oke. Terus kenapa ya? Bagaimana cara menunda? Oke, ada solusinya, yaitu Tanya dulu Mbak, kalau cepat menopause itu akibatnya apa? akibatnya. Ya. Nah, kalau misalnya akibatnya ya tadi Pak, daerah vagina ya
maaf ya agak sensitif ya. Dari vagina itu kan dia basah ya. Nah dari itu cepat mengering juga tanda-tandanya. Kemudian perubahan secara fisik dari tubuh ya. Yang paling mudah lelah misalnya ya. Kemudian metabolisme seperti kayak misalnya kita makan nih ya, kita makan mudah ngefek gitu loh Pak. Kayak langsung kok bangun cepat-cepat kayak gula darahnya tinggi misalnya, atau paling mudah apa? Lebih mudah gemuk kayak gitulah untuk gambaran metabolisme yang tidak seimbang. Ya, apalagi bagaimana dengan hubungan pasangannya? Kayak gitu juga ya. Betul, itu juga bermasalah karena kalau seandainya yang sudah menopause kan ya nggak akan, maksudnya mudah untuk melakukan, maksudnya terjadi nggak meong lagi katanya, nggak meong lagi. Iya, seperti itulah. Dia bingung dia jawabnya. Jawabannya gimana? Jawabannya? Masalah menopause itu tidak tergantung lagi kepada masing-masing. Jadi tidak semua yang sudah menopause itu yang seperti itu, yang mengalami kekeringan itu. Jadi tergantung faktor fisiologis ya, ketahanan tubuh juga. Pola gaya hidup lah. Betul. Wah, topik baru ini pasal menopause nih. Makasih banyak dokter. Jadi pola hidup juga ya, gaya hidup yang tidak bagus, terutama gula yang tinggi ya dok. Gula itu juga bisa mempercepat terjadinya menopause. Makanan. Iya, makanan. Tapi Kelly punya solusi loh. Apa? Gaman. Ayu Vita. Ayu Vita itu bisa ya. Nanti dikonsumsi untuk wanita. Jadi untuk memperpanjang ya menopause-nya. Karena menopause itu sebenarnya sudah ada sinyalnya, sudah ada warning. Karena menopause ya, menopause sampai akhirnya post menopause ya. Kalau yang pre itu ada tanda-tandanya. Coba silakan. Premenopause ya. Iya, premenopause. Misalnya lebih mudah lelah ini ya sih dok. Jadi kalau sampai premenopause itu kayak sudah tidak bergairah, maaf ya. Itu sudah tanda-tanda premenopause. Oke Kak, mau bertanya? Siapa? Kakak Nunu. Kakak Nunu bertanya. Ayo Nunu, silakan. Malu-malu tadi sudah angkat jempol setengah. Dia malu-malu. Ayo. Sebelum menopause. Astagfirullah. Mungkin tadi dari penjelasan dokter, pemaparan ya, itu detail banget loh terkait dengan penyakit stroke itu tandanya seperti apa, gejalanya seperti apa ya. Mungkin ada di rumah misalnya orang tua ya yang lagi sedang stroke misalnya, apa solusinya gitu. Dikasih waktu berapa menit? Gimana nih hadiahnya nggak bisa dikeluar? Nanti hadiahnya PMC saja. Bisa. Gimana? Mau bertanya, istrinya lagi Enggak, ambil. Mau bertanya dia. Ya udah, kita kasih ke ini ya, Corona. Silakan Pak. Oke, saya ingin tanyakan pola makan yang baik itu untuk pengidap penyakit diabetes gestasional. Jadi dalam seperti semester pertama, semester kedua, dan semester ketiga. Nah, program itu apa aja? Terima kasih Pak Ronald. Jadi diabetes gestasional itu adalah diabetes yang terjadi pada masa kehamilan. Jadi kalau seandainya pas partus ya atau pas melahirkan, kita lihat bahwa bayi baru lahirnya itu bisa sampai 4 kilo. Contohnya gede banget bayinya karena tadi ya gula darah ibu tinggi. Biasanya itu ada tanda-tanda bagaimana ibu bidannya itu untuk melaksanakan partus seperti suntik apa ya dokter, nifedipin atau apa saya lupa itu namanya, selain dari suntik insulin. Oke. Nah untuk pola makan ya batasi asupan gula terutama gula yang seperti apa, kita tahu tingkatan ya, gula pasir itu
seperti sukrosa, ya. Kemudian gula buah atau kita bilang fruktosa, kemudian ada gula yang tadi ada stevia atau bahkan gula-gula buatan di luaran sana. Oke. Tubuh kita butuh sebenarnya gula. Dan gula bukan kita makan manis karena ada kandungan gulanya, bukan seperti itu juga Pak. Karbohidrat, ya, apapun dari nasi, dari kentang, ya, itu dipecah di dalam tubuh menjadi gula. Makanya itu hanya dibatasi karena sebenarnya tubuh juga butuh Pak untuk energi. Mungkin ya 5 sendok nasi misalnya ya. Tapi itu bisa dicukupi dengan konsumsi protein yang tinggi, bisa dari telur ya, bisa dari, tapi daging jangan daging merah juga ya Pak ya. Ya ayam dan lain sebagainya, protein, kemudian vitamin mineral dari sayur dan juga buah. Nah, sebaiknya diet Pak. Jadi ada kita bilang diet untuk penderita diabetes. Nah, pagi itu sarapan ya, contohnya hanya 1 buah apel misalnya. Kemudian 1 buah pisang ditambah dengan 1 gelas susu. Oke. Nanti di jam 10 misalnya itu makannya di jam 8. Nah, jam 10 nanti ada cemilannya Pak. Cemilan sehat ya. Apa gitu, mungkin Bapak bisa siapkan buah ya. Ya, makan buah atau ya roti, sombar bisa kayak gitu. Nah, nanti di jam 12 ya, konsumsi nasinya setengah aja Pak porsinya, atau bahkan seperempat sedikit aja. Kayak gitu. Yang penting ditambah proteinnya. Sore ngemil juga. Sore bisa ngemil Pak, ya makan apel Pak. Apel kenyang loh Pak 1 buah itu, atau enggak pisang. Pisang ya. Kalau malam? Ya, malam sebaiknya jangan makan lagi ya Pak. Nah, konsumsi protein aja, misalnya telur ya, telur kemudian sama roti, terus ada kayak sayuran ya, sayuran yang kayak salad itu Pak. Nah, kayak gitu. Oh, salad boleh ya? Iya. Yogurt nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya yogurt itu kan lemak ya Pak. Nanti Bapak bisa baca gulanya berapa ya. Kan ada juga yang satu hari itu gula harus masuk berapa yang dibutuhkan? Oke. Kan kalau misalnya gula itu sekitar 4 sendok teh ya Pak. 4 sendok teh, 4 sampai 8 lah. Sendok teh, oh ya kecil berarti ya? Iya, nah iya berarti kalau misalnya sudah penderita itu sebaiknya dibatasi setengahnya. Dicoba dulu misalnya hanya 2 kayak gitu. 2 sendok tehnya full Pak sebenarnya, dia tinggi embun gitu. Ya? Iya. Tapi diituin aja. Kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi ada 3 sebenarnya 2 pertanyaan dan 1 tadi sebenarnya testimoni. Oh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya saya berterima kasih banyak telah diundang dalam kegiatan sore hari ini, di mana saya mendapat hasanah ilmu lagi terkait dari beberapa produk-produk keluar dari perusahaan Keling ini. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada beberapa hal, termasuk oleh Ibu Dokter Asnia sendiri maupun dengan Mbak Hadan. Kalau saya lihat tadi salah satu cuplikan video tadi bahwa beberapa usus itu macam-macam dari yang tampak videonya gitu ya. Dan tadi juga ada salah satu produk Kino Takara kalau tidak salah. Apakah itu benar-benar bisa mengeluarkan toksin atau racun dalam tubuh melalui media? Dan walaupun kita tahu bahwa di telapak kaki itu memang ada beberapa titik syaraf yang bisa yang memang dari fungsi tubuh itu memang berada pada telapak kaki itu yang pertama. Terus saya juga melihat tadi karena dulu saya di Kalimantan itu ada beberapa kawan-kawan saya yang memang penderita rata-rata hepatitis. Nah tadi saya melihat di situ ada ayu lain kalau tidak salah bahannya dari sambil juga, dan
alhamdulillah bahwa ilmunya juga saya bisa sampaikan bahwa ada produk seperti ini dan mudah-mudahan juga bisa tertarik untuk mengkonsumsi mungkin seperti itu ya. Dan saya bersyukur bahwa hari ini ada banyak ilmu yang bisa saya peroleh dan bisa mungkin nanti akan saya sampaikan. Itu yang menjadi pertanyaan saya buat Mbak Hanan. Kalau untuk Ibu Dr. Asnia sendiri, pertanyaan saya begini, apakah dalam karena saya tadi bahwa pada saat kita tensi tekanan darah itu yang normal untuk kita selaku manusia ini orang dewasa tadi ada hitungan 120 per 80 mg itu dari batas normal. Apakah di usia itu, maksudnya di batas usia berapa? Apakah dia pada saat kita sudah berada di usia 50 bahwa tekanan darah kita itu bisa berubah, atau memang dia stagnan untuk yang normal di 120 per 80? Itu pertanyaan saya mungkin. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab duluan ya. Berarti tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama terkait tadi cleansing ya, terkait toksin yang ada di usus, sama yang kedua itu iolite ya. Jadi tadi bisa dilihat untuk gambaran usus. Jadi yang normal ya, orang sehat dan orang yang bermasalah penyakit ya, itu berbeda kondisi ususnya terkait dengan toksin. Segala sumber penyakit itu berawal dari makanan, cleansing. Dari Kinotakara, konsep menarik toksinnya itu ada dari pembuluh darah. Pembuluh darah yang beredar yang tadi saya bilang ya. Khususnya bisa, tapi tidak maksimal. Saya sarankan tetap konsumsi klorofil untuk memaksimalkan pembersihan di daerah ususnya. Oke, Bu. Yang kedua terkait dengan iolite itu produk kita itu adalah sebagai tonik hati ya. Kalau seandainya sudah terjadi masalah hepatitis, nah itu bisa. Hepatitis itu kan biasa penyebabnya adalah virus ya Bu ya. Tapi kalau sering apa aja usaha ya. Sebenarnya kalau hepatitis C jarang, maksudnya di Indonesia kurang ininya, maksudnya masalahnya ya. Hepatitis itu yang paling banyak bermasalah A sama B ya. Biasanya penyebabnya adalah virus dan di situ dia menyebabkan peradangan pada bagian atau hatinya. Nah, solusinya itu tadi pertama bisa iolite, tapi harus di cleansing tetap. Kita pakai konsep tadi CBA, cleansing sama klorofil. Biar cleansingnya pakai apa? Bisa granat atau propolis. Kita punya salah satu produk lagi, propolis. Cari produk yang anti-inflamasinya paling tinggi, anti peradangannya paling tinggi, dan juga ada antivirusnya. Ya. Propolis itu ada antivirus, dia juga anti-inflamasi. Begitu juga yang ada di gamat. Sama yang terakhir itu adalah kayu. Untuk pertanyaan dokter saya serahkan ya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Jadi tekanan darah itu sama saja ya. Normal itu tekanan darah 110 sampai 120 miligram per 80 ml ya, sama saja Bu. Jadi kalau misalnya misalnya di atas 50 tekanan darahnya 130, tapi itu yang nggak boleh lebih. Diastolisnya itu nggak boleh lebih dari 90. Jika lebih dari 90 itu sudah termasuk hipertensi. Kalau yang sistoliknya yang nggak apa-apa bisa sampai 140 gitu. Iya, tapi yang diastolik itu yang nggak boleh tinggi. Iya, karena itu yang itu pengaruh dari dalam. Kalau yang sistolik kan aktivitas kan yang mengaruhi juga. Kalau misalnya aktivitasnya orang tinggi, misalnya ibu baru saja jalan terus tiba-tiba diperiksa ya, habis jalan kaki terus
diperiksa itu biasanya naik tekanan darah sistoliknya. Tapi yang diastolik itu kalau bukan tekanan darah tinggi kan tidak naik. Ya, gitu. Saya kira itu. Ada lagi. Kok nggak ada yang bertanya? Ntar saya kalau yang bertanya banyak hadiah. Terima kasih. Dari penjelasan tadi saya belum ada dengar produk yang bisa digunakan untuk penyakit paru-paru, misalnya bronkitis atau TBC, sejenis itu. Ya, terima kasih dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Oke, kita punya Ibu produknya, namanya Ayu Asmo. Jadi ya Ayu Asmo. Ayu Asmo ini ya produknya Lin ya, yang fokus ke paru-paru, fokus. Kalau orang memiliki masalah paru-paru, misalnya sesak napas, ya, penyempitan pada daerah bronkus atau saluran napasnya, ya, kita punya produk namanya Ayu Asmo. Nanti untuk usia dewasa bisa konsumsi 2 kali sehari, 2 kapsul sesuai makan. Nggak perlu khawatir ya, ini produknya 100% herbal, jadi tidak akan ada efek samping. Seperti itu ya, Bu Yuli. Ibu ada mungkin feedback? Udah ya, udah semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, misalnya kalau penyakit asam urat itu produk apa yang bisa atau obat apa yang bisa dikonsumsi atau makanan apa yang bisa dimakan dan tidak boleh dimakan? Terima kasih. Terima kasih. Oke, asam urat. Kita tahu asam urat atau kita bilang rheumatoid arthritis itu adalah penyakit. Sebenarnya kalau kita bilang itu adalah autoimun. Ya. Oke. Purin, ya, asam urat itu sebenarnya di dalam tubuh ada. Ya. Tapi kenapa diperparah? Karena ya, konsumsi makanan yang tinggi purin. Purin itu paling banyak ada di hewan laut. Ya, itu paling banyak atau bahkan daging. Saya gambarkan purin itu ya, saat orang kok bisa kayak sakit pada bagian persendiannya karena dia asam urat ya kita bilang ya, itu karena makanan yang beredar di pembuluh darah dia akan masuk ke sela-sela. Kan ada yang bengkok nih, contohnya ini kita itu kan ada bengkok ya dan lain sebagainya, dia masuk ke bagian ruang-ruang itu ya, makanya terasa nyeri pada bagian jari ya, misalnya pada bagian lutut dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian solusinya kita punya produk namanya Ayu Artis. Ayu Artis itu fokus untuk masalah tadi asam urat ya, kemudian untuk menghilangkan nyeri dan lain sebagainya. Kita punya ada. Nanti kalau saya kan banyak nih tadi Ayu Asmo, Ayu Artis bisa hubungi langsung ya. Oke, Ayu Bes itu untuk diabetes. Ayubes itu untuk diabetes, masalah di pankreas dan meningkatkan sensitivitasnya. Ya, oke. Kayaknya banyak yang bertanya ya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ya buat 5. Oke, Bu Dokter bisa pilih salah satu pertanyaan yang terbaik. Ya, nanti saya. Dapat serum ya, serum. Yang terbaik Ibu Citra. Oh iya, oke. Ibu Citra. Ibu Citra, oke. Selamat Bu Citra wanginya enak. Body lotion. Jadi nanti kalau misalnya selamat ya Bu ya. Oke. Nanti kalau misalnya pengen coba ya, kita varian wanginya ya. Dan ketahanannya melembabkan banget nih untuk body lotion dan juga body steril. Oke, sekian ya Bapak. Oh iya, hari ini nih promo untuk yang ada di sini ya, belanja senilai 300.000 itu dapat 2 piece Casey susu skim ya. Seperti ini. Susu skim kopi durian, 2 piece ya, kopi durian ditambah 1 piece masker. Ini maskernya berbeda banget sama masker di luaran sana. Ini tebal kayak masker mahal, tau nggak? Yang efeknya langsung kelihatan kalau bahkan dapat 1 piece ini.
ya. Jadi yang ada di ruangan ini peserta seminar ya, untuk transaksi 300.000 bisa dapat itu. Kemudian yang aktivasi, kan kita punya paket starter ya senilai 600.000, itu bisa dapat 5 piece ya, 5 piece gambar Go ya, hanya untuk 3 orang aja. Oke ya. Dan tadi yang untuk paket belanja yang kopi durian itu sekitar ya 20 orang. Oke, silahkan buruan untuk transaksi produknya. Oke, sekian kali dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silahkan. Oke, baik, pemaparan saya bebas. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah pembicara kedua kita, Kak Hana Astuti ya. Luar biasa. Bapak Ibu, bayangkan 1 minggu lalu saya konsultasi ke klinik, itu biaya konsultasi anak saja itu 250.000. Ya, itu baru konsultasi, belum obat. Dan luar biasa, hari ini sudah berbagai banyak penyakit yang kita konsultasikan dan itu gratis, hanya 15.000 tiketnya hari ini. Luar biasa kan dari PT Indonesia. Beri aplaus untuk PT Indonesia. Dan insyaallah sebaik-baik manusia ada yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan hari ini insyaallah dari pertemuan kita hari ini semoga kita adalah penebar kebaikan di luar sana. Mungkin hari ini kita sehat-sehat, tapi keluarga kita, saudara kita yang mengalami sakit mungkin bisa berikan informasi.